Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-Mustafa, khairul khalqi khatamul anbiya, Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fatazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Wa qala inna akramakum indallahi atqakum. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat karunia-Nya kepada kita, tidak pernah henti, sehingga juga konsekuensi logisnya adalah kita pun tidak pernah berhenti bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat senantiasa kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya, senantiasa melapaskan salawat dari hati yang paling dalam dengan penuh keikhlasan. Semoga nanti di akhirat beliau kiranya sudi memberikan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Islam menjadi pilihan kita, way of life dan pandangan hidup kita, salah satu yang memotivasi kita adalah ingin selamat, mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Dan agama Islam hadir untuk menjawab harapan dan keinginan ini. Oleh karena itu, satu agama disebut agama ketika dia memberikan jaminan keselamatan kepada umatnya. Tidak ada keraguan. Agama harus mampu menjawab kepastian kepada umatnya bahwa ada garansi dan jaminan keselamatan ini. Sehingga kalau ada klaim bahwa hanya agama mereka, hanya agama tertentu yang punya jaminan keselamatan, tunggu dulu. Bagaimana konsep jaminan keselamatan yang ditawarkan? Begitu juga pertanyaan yang kadang membuat kita terpojok dalam tanda kutip. Adakah jaminan keselamatan dalam Islam? Sehingga mereka kadang-kadang menjadikan bahan hujatan kepada kita. Dan kita tidak boleh down, tidak boleh lalu tiba-tiba menjadi ragu. Iya, justru dengan keyakinan kita terhadap agama Islam bahwa ada jaminan keselamatan, itu menjadi kuat keislaman kita. Yang pertama, jaminan keselamatan dalam Islam. Dari namanya saja sudah Islam. Salah satu makna Islam adalah selamat atau keselamatan. Dan setiap orang yang memeluk Islam, yang berada pada keislaman, sudah dapat satu poin, bahwa dengan Islam, inna dina indallahil Islam, maka dia telah mendapatkan garansi keselamatan tersebut. Kalau soal nanti kita dicuci di neraka, dibersihkan terlebih dahulu dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan amalan lain, itu soal lain. Yang jelas,
dengan predikat Islam, dengan Islam yang sudah kita menjadi bagian daripada kehidupan kita, dengan syahadat kita, itu sudah menjadi penanda bahwa orang Islam akan mendapatkan keselamatan. Sehingga logikanya adalah di luar daripada Islam tidak akan mendapatkan keselamatan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah jalan keselamatan itu terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 31. Hanya mungkin kadang-kadang kita tidak baca, sehingga kadang-kadang ragu. Iya, akhirnya kalah dengan argumentasi, padahal naklinya jelas dan juga bisa dicerna secara akliyah atau rasionalitas. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Yang artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, meyakini Allah, iman kepada Allah, maka ikutilah aku. Aku di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Substansi luar biasa terdapat dalam ayat ini. Di mana yang menjadi jalan keselamatan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat sekali lagi ayat yang disebutkan tadi, Al-Imran ayat 31. Siapa yang mencintai Allah, siapa yang iman kepada Allah, siapa yang muslim, maka ikutilah aku katakan. Maka ketika kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jawabannya adalah Allah akan mencintai kamu. Yuhibbukumullah. Artinya ketika Allah mencintai kita, selamat. Tidak mungkin Allah mencintai kita tapi tidak selamat. Itu tidak masuk secara logika. Dan tidak cukup sampai di situ. Allah mencintai kita ketika kita mengikuti Nabi, juga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga artinya mengikuti jalan Nabi, mengikuti Rasulullah, itu sudah dapat poin akan diampuni dosa kita. Jelas ayat. Ya? Dan Allah Maha Pengampun. Tetapi ingat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jalan keselamatan mengikuti Nabi itu, jalan itu bukan tujuan. Sehingga tidak pernah menyembah jalan. Nabi tidak pernah disembah. Karena Nabi bukan tujuan, hanya perantara saja. Dengan Rasul kita mendapatkan kebenaran, dengan Rasul kita mendapatkan jalan, dengan Rasul kita mendapatkan pencerahan. Sehingga tujuannya adalah mendapatkan cinta dari Allah dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan agama yang lain. Salah kaprah dengan jalan. Memang benar kalau kita kembalikan kepada bahwa fungsi Nabi Isa adalah jalan keselamatan sama dengan Rasul. Yang masalah, yang problem adalah jalan dijadikan tujuan sehingga jalan disembah. Disitulah keliruan, disitulah problematik yang terjadi ketika jalan dijadikan sembahan. Dalam Islam tidak. Jalan keselamatan adalah mengikuti Rasul, tapi Rasul tidak pernah disembah. Rasul tidak pernah dijadikan sesembahan. Tetap posisi Nabi Rasul dan Muhammad SAW adalah utusan. Sang utusan itulah yang disebut dengan jalan untuk mencapai tujuan. Tujuannya yakni tadi mendapatkan cinta dari Allah dan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali konsepnya jamaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, siapa yang ingin selamat, siapa yang mendapatkan kebahagiaan sampai akhir hidupnya, maka ikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sholat, karena Nabi mengajarkan itu. Ya. Dengan puasa yang sebentar lagi, karena Nabi mengajarkan itu. Itulah yang akan menjadi jaminan keselamatan kita. Tetapi karena kita sadar betul bahwa kekuasaan itu sepenuhnya dikembalikan kepada Allah, kita tidak boleh
mendahului, tetap insya Allah, tetap dengan rahmat Allah. Tapi ada harapan besar di sini, sehingga tidak disebut keraguan-raguan, tidak disebut tidak ada kepastian. Pasti insya Allah, insya Allah. Karena salah satu ciri agama, ciri kebenaran adalah ketika ada jawaban menjawab daripada keraguan-raguan, termasuk tadi hal keselamatan di dunia, apalagi di akhirat. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain mengikuti Nabi sebagai jalan keselamatan, karena itu ketika beliau wafat, ini bukti rasionalnya ini. Ketika Nabi wafat, salah satu yang tidak terima, ya bukan juga tidak terima, tapi mungkin belum siap berpisah dengan Nabi, adalah Umar bin Khattab. Singkat cerita, Abu Bakarlah yang menenangkan Umar bin Khattab ketika gundah gulana, tidak siap dan tidak menerima kematian Rasulullah. Kata Abu Bakar, jika engkau menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Karena itu tidak pernah jadi sesembahan Nabi kita. Fungsinya adalah Rasul, tidak pernah melebihi, apalagi sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau engkau menyembah Allah, maka Allah tidak pernah mati, kata Abu Bakar. Seketika itu juga Umar baru sadar bahwa betul Rasulullah dan Muhammad SAW ada masanya mengakhiri tugasnya, sehingga yang berhak disembah adalah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas sekali konsepnya dalam Islam. Yang berikutnya juga adalah jaminan keselamatan itu melalui amalan-amalan. Langkah kaki ke masjid menghapus dosa, salaman dengan saudara kita menghapus dosa, tidak ada rasa sakit yang diderita oleh kaum muslimin, hatta duri yang menyentuh jarinya, menyentuh kakinya, kecuali digugurkan dosa. Amalan-amalan yang akan menghapus dosa kita, belum lagi dengan taubatan nasuha, dengan istighfar, dengan doa dengan saudara-saudara kita. Sehingga satu kesimpulannya adalah hampir tidak ada amalan dalam Islam yang model penghapusan dosanya adalah yang sama dengan paganisme, apalagi sampai menumpahkan darah manusia. Hanya di agama paganis saja, hanya di agama yang merawat dan melestarikan mitologi Yunani saja, yang tetap merawat manusia ditumpahkan darahnya untuk menebus dosa. Nggak ada dalam Islam. Kita bicara akidah, bicara bagaimana keyakinan kita dengan Islam. Kalaupun ada yang diindikasikan, ini indikasi bahwa Islam mirip-mirip dengan paganisme. Satu yang sering dijadikan hujatan adalah Hajarul Aswad, bahwa Hajarul Aswad itu warisan agama paganisme karena batu dapat menghapuskan dosa. Gagal paham lagi di sini. Yang menghapus dosa itu Allah dengan perantara bahwa kita mencium Hajarul Aswad. Makanya Umar bin Khattab itu memang rasional. Umar bin Khattab itu, batu ini tidak akan mendatangkan manfaat dan sedikit pun tidak akan mendapatkan madarat. Kalau bukan karena aku melihat Rasul menciummu, aku tidak akan mencium. Umar sadar bahwa batu itu tidak akan mendatangkan maslahat dan madarat, tetapi beliau mengikuti contoh dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu jamaah, ini pesan buat kita semuanya, jangan sampai mereka mencari celah, mengorbankan aurat, campur sana sini, ya, mengorbankan syahadat dalam rangka untuk sesuatu yang sifatnya sunnah. Kalau tidak mencapai, angkat tangan, insya Allah diterima juga, dan tidak batal haji dan umrohnya kita. Jangan sampai mengorbankan segala sesuatunya, sampai mengorbankan nyawa untuk mendapatkan itu. Inilah yang kadang-kadang dijadikan alat oleh mereka. Kita menyembah batu, itu ditentang, nggak bisa. Kalau kita nggak sanggup, kita nggak bisa betul-betul mencium Hajarul Aswad, ya saat itu kita angkat tangan. Kalaupun kita nggak bisa dapat menghapuskan dosa dari situ, dari Hajarul Aswad, masih banyak amalan yang lain yang dapat menghapuskan dosa. Ya sebagaimana yang kita sebutkan tadi, sebentar juga lagi puasa Ramadan yang akan menghapuskan dosa kita. Jadi itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan itu, nggak pergi ke sana pun tidak masalah. Jadi no problem dalam Islam itu. Itu hanya bagian kecil saja. Itu pun yang menghapus dosa, bukan batu, tetapi Allah dengan perantara ikhtiar meneladani Rasulullah SAW mencium Hajarul Aswad.
Dan indikasi yang kedua lagi yang terakhir adalah Islam sebagai agama pagan karena ada Idul Adha atau kurban. Disitulah yang agak sedikit kita mungkin harus berpikir keras untuk menjawab argumentasi bahwa kurban itu beda dengan agama pagan. Satu hal misalnya saja, kurban itu hewan yang disembelih tidak dimakan oleh manusia. Yang dimakan itu mereka keyakinan mereka adalah untuk dewa, untuk sesembahan ini. Kalau dalam Islam jelas itu sosial, itu tuntunan. Yang makan adalah yang fakir miskin, kemudian kita semuanya. Bukan dewa. Dan beda sekali antara politeisme dengan monoteisme. Yang mana menggunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jaminan dan garansi keselamatan sudah tertata baik dalam Islam. Belum lagi istighfar, belum lagi bertaubat, belum lagi amalan-amalan yang lain yang dapat menghapuskan dosa kita. Dan itu pertanda bahwa dengan sedikitnya dosa atau dihapusnya dosa-dosa kita, maka logikanya adalah insya Allah kita akan selamat baik di dunia maupun kehidupan abadi, yang selamat di akhirat. Aku lupa lihat astaghfirullah wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhir khutbah yang kedua ini, mari kita memperkokoh keyakinan kita, memperkokoh ketauhidan kita, termasuk memperkokoh keyakinan bahwa Islam adalah jalan keselamatan, bahwa Islam adalah jalan kebenaran, bahwa Islam adalah jaminan yang memberikan keselamatan kepada umatnya. Tidak ada sedikit pun keraguan. Tentu dengan ikhtiar kita, dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, dengan amalan-amalan yang kita lakukan, karena itulah yang akan menghapuskan dosa-dosa kita. Tidak ada istilah penebus dosa, tidak ada istilah korban manusia. Yang ada adalah dosa dihapus melalui atau perantara amalan-amalan yang kita lakukan, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga senantiasa mendapatkan hidayah dan mendapatkan bimbingannya. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qayyumul hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.